Diucapin salam sama makhluk muka rusak. Asli guys, ceritanya nyeremin banget. Jadi waktu itu aku baru pulang malam dari sekolah karena harus mengurus kegiatan sekolah. Kebetulan saat itu keluargaku emang gak ada di rumah karena orang tuaku sedang pergi dan kakakku belum pulang kerja. Kira-kira kejadian hari itu sekitar pukul 8:30 malam. Di sekitar rumahku emang jarang ada lampu jalan. Jadi biasanya penerangan jalan terbantu dari lampu-lampu yang ada di teras setiap rumah. Sialnya lagi, di depan rumahku itu ada pohon yang besar banget. Saat itu aku merasa emang seperti ada orang yang memperhatikanku dari seberang rumahku. Tapi karena sudah capek banget, aku nggak ngirauin perasaanku itu. Aku pun memutuskan untuk masuk rumah dengan kunci cadangan yang ibuku berikan. Karena kuncinya agak banyak dan juga digabung dengan kunci kamarku, aku membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuka pintu. Dari situ perasaanku semakin gak enak. Aku benar-benar merasa ada seseorang di belakangku. Gak mau merasa terganggu, aku pun memutuskan buat melihat ke arah belakangku. Tapi aku gak nemuin siapa-siapa. Setelah beberapa menit berkutat dengan pintu depan, aku pun akhirnya berhasil membukanya. Kebiasaan di rumahku, kami selalu mengucapkan salam setiap mau masuk dan keluar rumah, sekalipun itu gak ada orang di dalam rumah. Begitu masuk ke rumah sambil menghadap ke pintu, aku menutupnya sambil mengucapkan Assalamualaikum. Dan ketika aku berbalik, aku menemukan sesosok penampakan dengan muka rusak yang sangat seram berdiri tepat di hadapanku. Parahnya guys, sosok tersebut semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku sambil mengucapkan Waalaikumsalam. Setelah kejadian itu, aku udah nggak inget apa-apa lagi. Keesokan harinya, keluargaku cerita kalau mereka menemukanku tergeletak di tempat di mana aku melihat sosok misterius itu. Sejak kejadian itu, aku udah nggak pernah mau pulang ke rumah kalau nggak ada keluargaku di dalamnya. Anakku ketakutan gara-gara patung kepala kijang. Aku seorang ibu dari satu anak perempuan yang masih berusia 2 tahun lebih. Ceritanya, waktu itu kami belum lama menempati rumah baru yang kami kontrak. Memang rumah kami itu dekat dengan sawah dan ada kolam ikan besar atau biasa disebut empang di depan rumah. Di rumah itu memang masih banyak barang milik pemilik rumah yang sekarang tinggal di Kalimantan. Salah satunya patung kepala kijang yang tergantung di dinding ruang tamu. Sejak awal masuk rumah itu, memang anakku sudah merasa takut dengan patung itu. Hingga akhirnya pada suatu hari anakku sakit demam dan setiap malam menangis. Setiap tengah malam dia menangis dan terus bilang, "Awas!" sambil menggerakkan bahunya seolah mengusir sesuatu. Kejadian itu berlangsung hingga 3 hari. Karena merasa ada yang aneh, aku pun meminta suamiku untuk menanyakan kepada saudara dia yang tahu masalah mistis begini. Setelah saudara suamiku itu datang dan memeriksa keadaan rumah, dia hanya bilang kepada bapak mertuaku untuk memindahkan patung kepala kijang itu karena itu menjadi tempat persembunyian makhluk halus dan terus mengganggu anakku. Keesokan harinya, patung itu diserahkan kepada adik pemilik rumah yang tinggal di belakang rumah kami itu. Dan alhamdulillahnya semenjak itu anakku tenang dan gak menangis tengah malam lagi. Anehnya, setelah patung kepala kijang itu diserahkan ke adik pemilik rumah itu, anaknya setiap tengah malam menangis dan berlangsung hingga lebih dari 1 minggu. Sekarang saya sendiri nggak tahu patung kepala kijang itu ada di mana. Mudah-mudahan nggak mengganggu lagi. Suara cicak yang menakutkan. Guys, ini kisah nyata tentang suara cicak yang dialami oleh ibuku bertahun-tahun yang lalu. Saat itu ibuku masih duduk di bangku kelas 2 sekolah pendidikan guru. Ibuku berasal dari kota Bandung. Beliau tinggal di daerah Cikudapate. Rumah ibuku saat itu berbentuk rumah panggung memanjang yang hanya diberi papan triplek sebagai penyekat kamar-kamar. Ibuku tinggal bersama orang tua dan ke-6 saudaranya, serta seorang bibinya, adik dari nenekku. Pada suatu hari, seluruh keluarga sedang berkumpul di rumah Uwa, bibi dari ibuku. Karena bibi yang biasa tinggal di rumah ibuku sakit parah saat itu dan selama sakit, beliau hanya dirawat di rumah Uwa. Setelah hampir menderita selama sepekan, akhirnya bibi menghembuskan nafas terakhirnya. Semua keluarga berduka, termasuk juga ibuku yang memang cukup dekat dengan bibi. Malam itu, semua tetangga sudah berkumpul di rumah ibu untuk ikut mendoakan bibi yang sudah dimakamkan
dimakamkan pada siang harinya. Setelah acara doa bersama selesai, semua keluarga akhirnya kembali ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Begitu juga dengan ibuku yang malam itu tidur bersama sepupunya yang kebetulan saat itu menginap juga di rumah. Ibuku tidur seperti biasa, namun ibuku terbangun larut malam sekitar jam 12 lebih. Entah karena apa, malam itu terasa sangat sunyi sekali. Hingga tiba-tiba terdengar seekor suara cicak dari arah langit-langit kamar. Awalnya suara cicak itu lirih, namun lama-kelamaan suara cicak itu semakin keras dan sangat keras. Perlahan suara cicak itu pun berubah menjadi suara tangisan seorang wanita. Suara itu mirip suara bibi yang baru saja meninggal dunia. Ibuku panik dan sangat ketakutan. Beliau berusaha membangunkan sepupunya. Namun karena tidak kunjung bangun, akhirnya ibuku lari ke kamar nenek. Nenekku kaget melihat ibuku ada di depan kamarnya dengan wajah pucat. Lalu menanyakan apa yang terjadi. Nenekku menenangkan ibu dan tidur dengannya malam itu. Pagi harinya, saat menanyakan pada sepupunya, dia bilang sama sekali nggak mendengar suara cicak maupun tangisan wanita. Sejak saat itu, ibuku kadang masih takut saat mendengar suara cicak, bahkan sampai sekarang. Lagi asik main malah ketemu ular besar mengerikan. Waktu itu sepulang sekolah aku pergi ke rumah nenekku, diantar ojek pribadiku suruhan ayahku. Karena orang tuaku kerja, jadi aku selalu diantar jemput oleh tukang ojek kemanapun aku pergi. Siang itu sampailah aku di rumah nenek. Nenek dan kakekku tidak ada di rumah. Mereka sedang pergi ke kebun dan akhirnya aku dan temanku yang bernama Ria dan Laras menyusul ke sana. Sampai di sana, kami bertemu dua orang teman lainnya, yaitu Tina dan Nur. Lalu kami pun main peta umpet di kebun nenekku. Saat aku mengumpat, aku bertemu ular yang amat besar. Kemudian aku teriak sekencang-kencangnya dan teman-temanku menghampiriku. Tapi yang anehnya di sini mereka nggak melihat dengan apa yang aku alami. Kemudian mereka mengadu ke nenek dan kakekku. Nenek dan kakekku hanya terdiam dan tertawa kecil. Nah, sampai malam tiba, badanku panas. Dan kemudian ular itu datang lagi ke rumah nenekku. Dan aku teriak. Kemudian kakekku menghampirinya. Tapi yang kakekku lihat hanya sebuah keris tidak berbentuk ular. Dan disitulah kakek dan nenekku menyimpulkan ular tersebut jelmaan nenek moyangku yang dulu meninggal pada zaman penjajahan.